Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak, nomor absen 1 dari kelas 2B TMPP. Di sini saya akan mempresentasikan pengetahuan listrik dasar, di mana pokok-pokok bahasan yang pertama yaitu fenomena elektrostatis, yang kedua generator elektrostatis Van den Graaff, yang ketiga tegangan listrik, yang keempat sumber tegangan, yang kelima pengukuran tegangan, yang keenam arus listrik, yang ketujuh arus listrik pada pengantar logam, yang kedelapan mengukur arus listrik, yang sembilan kerapatan arus listrik. Fenomena elektrostatis. Poin pertama, sebatang plastik digosokkan pada kain, dekatkan batang plastik pada potongan kertas kecil, yang terjadi potongan kertas kecil akan menempel ke batang plastik. Poin kedua, batang plastik digantung bebas dengan benang, batang plastik lainnya digosokkan dengan bulu binatang, dan dekatkan ke batang plastik akan tergantung. Batang plastik digantung bebas dengan benang, batang kaca digosokkan dengan kain sutra, dan dekatkan ke batang plastik akan tergantung. Generator elektrostatis Van den Graaff. Robert J. Van den Graaff menciptakan alat generator elektrostatis. Prinsip kerjanya ya ada dua roda poli yang dipasang sebuah sabuk non-konduktor. Roda poli atas diberikan selubung yang bisa menghasilkan muatan positif. Logam bulat itu bermuatan positif dan selubung yang bermuatan negatif akan menghasilkan garis medan elektrostatis. Tegangan listrik. Pertama, dua bola yang bermuatan positif dan negatif karena keduanya sangat lemah, di mana beda potensial antara keduanya mendekati nol, maka kedua bola tidak terjadi interaksi atau hanya diam. Jadi karena tidak ada beda potensial, kedua bola tidak terjadi interaksi. Dua bola yang masing-masing bermuatan positif dan negatif dengan muatan berbeda, kedua bola akan saling tarik-menarik. Kenapa bisa tarik-menarik? Karena di situ ada beda potensial. Yang poin ketiga, kejadian dua bola bermuatan positif dan negatif dipisahkan jaraknya 2 kali jarak. Sumber-sumber tegangan listrik, di mana yang pertama itu prinsip elektromagnetik. Bilitan kawat yang di dalamnya terdapat magnet permanen. Magnet permanen digerakkan keluar masuk. Di ujung bilitan timbul tegangan listrik. Dipakai atau disebut dengan prinsip generator listrik. Prinsip elektrokimia. Dua elektrode bahan plat tembaga kutub positif dan plat zinc kutub negatif itu direndam dalam elektrolit asam sulfat. Di antara kedua ujung kutub terjadi tegangan. Dipakai sebagai akumulator atau baterai kering. Sumber-sumber tegangan listrik yang ketiga itu prinsip termoelemen. Dua logam berbeda panas jenisnya dipanaskan pada titik sambungan logamnya, di ujung lainnya akan timbul tegangan listrik. Yang keempat itu prinsip fotoelemen. Bahan semikonduktor bila terkena cahaya, maka di kedua terminal yang berbeda itu akan timbul tegangan listrik, dipakai sebagai sel surya. Sumber-sumber tegangan listrik yang terakhir itu yang kelima atau yang terakhir itu prinsip piezo-kristal. Bahan piezo-kristal yang diapit bahan aluminium, piezo diberikan tekanan pada ujung berbeda, timbul tegangan listrik. Pengukuran tegangan. Tegangan listrik satuannya volt. Alat ukur tegangan disebut voltmeter. Bentuk fisik dan simbol voltmeter digabung untuk berbagai fungsi pengukuran listrik lainnya atau yang disebut dengan nama alatnya itu multimeter. Untuk mengukur tegangan DC 12 volt harus menggunakan batas ukur di atasnya. Misal ada tegangan AC 220 volt, lalu menggunakan batas ukur di atasnya misalnya 500 volt. Jika itu tidak dilakukan atau dilanggar, menyebabkan voltmeter itu akan rusak dan terbakar, kemudian tidak bisa dipakai kembali. Arus listrik. Aliran muatan dari suatu tempat ke tempat yang lain menyebabkan terjadinya arus listrik. Jadi arus listrik itu dari suatu tempat ke tempat yang lain menjadinya arus listrik. Jadi arus listrik itu bergerak dari terminal positif ke terminal negatif.
Arus listrik pada pengantar logam. Logam merupakan pengantar listrik yang baik seperti tembaga, aluminium, besi, dan sebagai berikut. Dalam logam terdiri dari kumpulan atom, atau tiap atom itu terdiri atas proton yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Aliran listrik merupakan aliran elektron yang bergerak dari beda potensial yang tinggi menuju yang lebih rendah. Mengukur arus listrik. Arus listrik memiliki satuan ampere, alat ukurnya disebut ampermeter, bentuk fisiknya skala simbol ampermeter, dan digabungkan untuk sebagai fungsi pengukuran listrik lainnya yang disebut dengan multimeter. Di samping itu, batas ukur harus kita perhatikan juga, sama seperti saat mengukur tegangan. Jadi, jika ada 10 ampere, harus menggunakan batas ukur di atasnya. Jika itu tidak dilakukan, yang terjadi ampermeter akan rusak dan terbakar, juga tidak bisa digunakan kembali. Kerapatan arus listrik. Kerapatan arus adalah besarnya arus yang mengalir tiap satuan luas pengantar mm per kubik. Arus listrik mengalir dalam kawat pengantar secara merata menurut luas penampangnya. Kerapatan arus berpengaruh pada kenaikan temperatur. Suhu pengantar dipertahankan sekitar 300 Celcius, di mana kemampuan hantar arus kabel sudah ditetapkan dalam tabel kemampuan hantar arus, atau yang disebut dengan KHA. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.